Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang biaya standar, pengukuran kerja operasional, dan kartu catatan seimbang atau balance scorecard. Baiklah, materi pada kali ini yaitu tentang mengelola biaya. Seorang akuntan manajer itu memiliki tiga sistem kontrol. Yang pertama adalah biaya standar, yang kedua biaya aktual, dan yang ketiga adalah perbandingan antara biaya standar dan biaya aktual. Biaya standar yaitu biaya yang sebenarnya atau biaya yang telah dianggarkan, sedangkan biaya aktual adalah biaya dalam proses produksi. Selisih antara biaya standar dan biaya aktual itu dinamakan dengan varians biaya, dan varians biaya ini digunakan dalam pengendalian biaya. Selanjutnya adalah manajemen oleh eksepsi. Seorang manajer tidak akan mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki harga aktual atau varians biaya antara harga aktual dengan biaya standar. Mereka hanya memfokuskan kepada varians biaya yang signifikan. Jika operasi berjalan sesuai dengan rencana, maka keuntungan atau varians biaya akan mendekati biaya yang dianggarkan. Selanjutnya adalah tentang varians standar atau metode dalam menghitung biaya standar. Dalam menghitung biaya standar itu atau menetapkan standar itu ada dua metode. Yang pertama kita menggunakan metode analisis data historis, dan yang kedua adalah metode analisis tugas. Dalam metode analisis historis itu digunakan untuk memprediksi berapa biaya yang digunakan untuk masa depan. Sedangkan biaya tugas itu digunakan untuk menghitung biaya yang telah lampau dan untuk biaya yang masa depan. Oke. Kemudian biaya varians. Dalam hitung biaya varians itu ada dibagi dua. Yang pertama adalah harga standar, kemudian kuantitas standar. Varians standar itu terjadi atau harga varians itu terjadi ketika harga standar perbedaan antara harga standar dan harga aktual. Kemudian yang kedua adalah kuantitas standar, yaitu terjadi ketika perbedaan kuantitas aktual dengan kuantitas standar. Kemudian ada rumus model umum untuk melakukan atau menganalisis varians. Yang pertama yaitu varians harga. Rumusnya yaitu actual quantity dikali dengan actual price dikurang dengan actual quantity dikali dengan standard price. Kemudian untuk varians kuantitas itu menggunakan rumus actual quantity dikali dengan standard price dikurang dengan standard quantity dikali standard price. Sekarang ada soal contoh untuk menghitung varians biaya standar yang dimulai dengan bahan langsung. Contoh soalnya yaitu diketahui standar bahan langsung untuk 1 ZP adalah 1,5 pounds. Kemudian SP atau standard price itu sama dengan $400 per pound. Kemudian jumlah aktual 1.700 pound bahan yang digunakan untuk membuat 1.000 ZP. Dan biaya sebenarnya dari bahan adalah $6.630. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung varians biaya standar yang dimulai dengan bahan langsung. Contoh soalnya adalah diketahui standar bahan langsung untuk 1 ZP adalah 1,5 pound. Standard price sebesar $400 per pound. Jumlah aktual 1.700 pound bahan yang digunakan untuk membuat 1.000 ZP. Kemudian biaya sebenarnya dari bahan adalah $6.630. Untuk penyelesaiannya, pertama kita harus menentukan harga per pound bahan. Untuk menentukan harga per pound bahan, kita menggunakan rumus actual price atau harga aktual itu total biaya sebenarnya dibagi dengan jumlah aktual. Tadi total biaya di sini di soal adalah $6.630.
dibagi dengan jumlah aktual yaitu 1.700 pon. Jadi $6.630 dibagi 1.700 pon. Dapatlah aktual price-nya atau harga aktualnya sebesar $390 per pon. Itu baru harga yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, langkah kedua kita menentukan harga langsung varians atau MPV. Ini MPV. Rumusnya yaitu MPV itu actual quantity dikali dengan actual price dikurang dengan standard price. MPV sama dengan 1.700 dikali $390 dikurang $400. Dapatlah MPV-nya sama dengan $170 atau harga langsung bahan varian tersebut sebanyak $170. Nah, $170 ini varian yang menguntungkan karena harga aktualnya per pon kurang dari harga standar per pon atau actual price-nya kurang dari standar price-nya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung kuantitas standar bahan yang digunakan untuk membuat 1.000 ZP. Untuk membuat 1.000 ZP kita menggunakan rumus standar quantity yaitu sama dengan 1.000 unit dikali 1,5 pon. Dapatlah 1.500 pon bahan untuk kuantitas standar. Kemudian langkah terakhir kita menentukan MQV atau bahan kuantitas langsung. Untuk rumus MQV ini SP sama dikali actual quantity dikurang standar quantity. MQV sama dengan $400 dikali 1.700 pon dikurang 1.500 pon. Dapatlah MQV-nya $800. $800 ini tidak menguntungkan karena aktual quantity kurang dari standar kuantitasnya. Ya. Baiklah, sekarang kita akan menghitung biaya standar untuk tenaga kerja. Biaya standar untuk tenaga kerja soalnya adalah diketahui standar untuk tenaga kerja langsung sebesar 1,5 pon. Kemudian standar rate-nya atau jam standar itu $1.000 per jam. Kemudian aktual hours-nya atau jam aktual sebanyak 1.550 jam tenaga kerja langsung yang digunakan untuk membuat 1.000 ZP. Dan biaya total kerja langsung adalah sebanyak $15.810. Untuk penyelesaian soal di atas, pertama kita menentukan aktual rate-nya atau harga per jam. Berapa harga per jam? Itu pertama sekali kita lakukan. Untuk mencari harga per jam sama dengan total biaya kerja langsung dibagi dengan jam tenaga kerja yang digunakan. Tadi itu total dalam soal total biaya tenaga kerja langsung itu $15.810. Jadi $15.810 ini dibagi dengan 1.550 per jam. Dapatlah aktual rate-nya yaitu $10,20 per jam. Kemudian langkah kedua yaitu untuk menghitung varian tingkat tenaga kerja atau LRP, disingkat dengan LRP. Untuk mencari varian tenaga kerja ini, rumusnya adalah actual hours atau jam aktual dikali dengan actual rate atau harga per jam tadi dikurang dengan standar rate atau jam standar. Kemudian tadi aktual hours-nya itu 1.550 dikali dengan 10,20 dikurang dengan 10. Dapatlah varian tingkat tenaga kerjanya sebesar $310. $310 ini varian tidak menguntungkan karena tingkat aktual per jam lebih besar dari tarif standar per jamnya. Kemudian untuk menentukan jam standar atau standar hours dari tenaga kerja untuk menghasilkan 1.000 ZP tadi itu menggunakan rumus SH sama dengan 1.000 unit dikali 1,5 jam. Dapatlah standar hours-nya itu sebesar 1.500 jam. Jadi jam standarnya itu dapat 1.500 jam.
Kemudian terakhir, untuk menentukan tenaga kerja varians atau disingkat dengan LFV, itu LFV sama dengan standar right dikali dengan actual hours dikurang dengan standar hours. Sama SR tadi dapat 10, kemudian aktual house-nya dapat tadi 1550 dikurang dengan 1500. Dapatlah LFV-nya atau tenaga kerja variansnya sebesar $500. Varians ini tidak menguntungkan karena jam aktual yang digunakan lebih besar dari jam standar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fitri Zahri tadi. Selanjutnya adalah signifikasi biaya varian. Manajer tidak punya waktu untuk menyelidiki semua varian. Untuk menyelidiki varian hanya signifikasi. Ada beberapa panduan yang sering manajer ikuti. Pertama, ukuran varians. Kedua, varians berulang. Ketiga, trans varian. Keempat, pengendalian. Kelima, varians menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dan manajer harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari penyelidikan. Selanjutnya adalah dampak perilaku standar costing atau biaya standar. Biaya standar dan analisis varians berguna dalam mendiagnosis kinerja organisasi. Biaya standar, anggaran, dan varians juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dan departemen. Kinerja individu relatif standar atau anggaran sering digunakan untuk membantu menentukan kenaikan gaji, bonus, dan promosi. Ketika standar dan varians mempengaruhi struktur penghargaan karyawan, mereka sangat dapat mempengaruhi perilaku. Jika membeli bahan murah, biaya bahan langsung akan lebih rendah dari apa yang dianggarkan. Tapi kita bisa kehilangan pelanggan karena kualitas rendah. Selanjutnya adalah pengendalian of variance. Siapa yang bertanggung jawab untuk harga langsung dan kuantitas varian. Untuk mengidentifikasikan manajer yang paling mampu mempengaruhi varian tertentu dalam posisi terbaik untuk varian harga langsung. Namun, pengawas produksi biasanya mempengaruhi langsung bahan kuantitas varian. Supervisor produk umumnya mempengaruhi jadwal kerja karyawan dengan tingkat keterampilan yang berbeda dan senioritas yang akan mempengaruhi tenaga kerja langsung tingkat varians. Selanjutnya adalah interaksi antara varians. Interaksi antara varians sering terjadi, sehingga lebih sulit untuk menentukan tanggung jawab untuk varians tertentu. Menggunakan pekerja terampil untuk melakukan tugas-tugas yang tidak terampil juga dapat mengakibatkan varians tingkat tenaga kerja langsung yang tidak menguntungkan. Selanjutnya adalah biaya standar dan biaya produk. Dari sistem biaya aktual dan biaya normal, biaya yang sebenarnya bahan langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan ke persediaan kerja di proses. Dalam sistem biaya standar bahan langsung dan tenaga kerja langsung dimasukkan ke persediaan kerja di proses. Biaya varians dihitung dan kemudian ditutup dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah keuntungan dari biaya standar. Ada beberapa keuntungan dari biaya standar. Pertama, biaya standar memberikan dasar untuk perbandingan biaya yang masuk akal. Kedua, biaya standar dan biaya varians memungkinkan manajer untuk menggunakan manajemen oleh exception. Ketiga, varians menyediakan sarana evaluasi kinerja dan manfaat bagi karyawan. Keempat, biaya standar memberikan motivasi bagi karyawan. Kelima, penggunaan biaya standar dalam perhitungan biaya produk menghasilkan biaya produk yang lebih stabil. Keenam, sebuah sistem biaya standar biasanya lebih murah daripada sistem biaya produk yang sebenarnya atau normal. 3. Selanjutnya adalah kritik dari biaya standar. Kritik dari biaya standar, ada beberapa kritik dari biaya standar. Pertama, varians dihitung berdasarkan biaya standar. Kedua, biaya varians tradisional
dalam arti bahwa mereka tidak terikat dengan produksi. Ketiga, sistem standar biaya tradisional terlalu berfokus pada biaya dan efisiensi tenaga kerja langsung yang dengan cepat menjadi faktor relatif tidak penting dari produksi. Selanjutnya, pengenalan sistem manufaktur fleksibel telah mengurangi stabilitas proses produksi. Selanjutnya, siklus produk yang lebih pendek. Maksudnya bahwa standar relevan hanya untuk waktu yang singkat. Ketika produk baru diperkenalkan, maka standar harus dikembangkan. Selanjutnya adalah adaptasi sistem biaya standar. Sebagian besar perusahaan manufaktur terus menggunakan standar biaya sampai batas tertentu. Bahkan setelah mengadopsi metode manufaktur maju, namun perusahaan tersebut melakukan perubahan dalam penggunaan biaya standar untuk mencerminkan berbagai fitur dari lingkungan manufaktur maju. Dan ada beberapa item yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mengurangi pentingnya standar tenaga kerja dan varians. Kedua, penekanan pada material dan biaya overhead. Ketiga, identifikasi prefer biaya. Keempat, pergerakan struktur biaya dari variabel biaya tetap. Kelima, pemahaman kualitas tinggi dan zero defect dihasilkan dari TKM dan JIT. 3. Selanjutnya adalah tindakan pengendalian operasional manufaktur lingkungan. Dalam filosofi manajemen, berdasarkan aktivitas, tujuannya adalah untuk fokus terus dalam meningkatkan setiap kegiatan. Akibatnya, langkah-langkah pengendalian operasional muncul pada kegiatan utama di mana organisasi bergerak. Dalam menggunakan pengendalian operasi ini, manajemen menekankan tren dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan semua aspek operasional pabrik. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja operasional manufaktur lingkungan. Ada beberapa ukuran kinerja yang berkaitan dengan bahan baku dan kontrol, termasuk kualitas bahan baku yang dibeli, jumlah waktu yang diperlukan untuk pengiriman, biaya scrap dan total biaya bahan baku. Pengendalian persediaan sangat penting dalam mencapai manfaat dari filosofi JIT. Langkah-langkah pengendalian persediaan meliputi nilai rata-rata persediaan, jumlah rata-rata waktu berbagai item persediaan yang diadakan, dan langkah-langkah perputaran persediaan lain, seperti rasio nilai persediaan untuk mendapatkan penjualan. Filosofi JIT memerlukan proses produksi untuk mampu memproduksi barang dengan cepat. Oleh karena itu, mesin produksi harus bekerja ketika dibutuhkan, yang berarti bahwa jadwal pemeliharaan harus ditaati dengan rutin dan cermat. Ada berbagai data non-finansial sangat penting untuk menilai efektivitas produsen dalam menjaga kualitas produk. Ukuran kinerja umum termasuk jumlah keluhan pelanggan, jumlah klaim, garansi, jumlah produk yang dikembalikan, biaya perbaikan produk yang dikembalikan.
3. Produsen kelas dunia sedang berjuang menuju tujuan, mengisi 100% pesanan tepat waktu. Langkah-langkah umum kinerja pengiriman produk termasuk persentase pengiriman yang tepat waktu. Langkah lainnya adalah pengiriman waktu siklus. Waktu rata-rata antara penerimaan pesanan pelanggan dan pengiriman barang ukuran kinerja produksi meliputi siklus manufaktur waktu yang merupakan jumlah total waktu. Produksi yang dibutuhkan per unit kecepatan didefinisikan sebagai jumlah unit yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Daya sering global telah memaksa hampir semua produksi untuk berjuang dalam produktivitas yang lebih besar. Salah satu ukuran produktivitas keuangan adalah total produktivitas yang didefinisikan sebagai total output dan input. Ukuran keuangan lainnya adalah parsial atau kemampuan mengukur produktivitas di mana total output dibagi dengan input tertentu. Persaingan global mengharuskan perusahaan terus meningkatkan dan berinovasi. Produk baru harus dikembangkan dan diperkenalkan untuk menggantikan mereka yang menjadi usang yang dapat diukur dengan persentase penjualan dari produk baru. Proses baru harus dikembangkan untuk membuat produksi lebih efisien. Hal ini dapat diukur dengan penghematan biaya yang direalisasikan dari proses perbaikan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang balance scorecard atau kartu catatan seimbang. Dalam pembahasan ini, manajemen yang efektif membutuhkan perspektif yang seimbang pada pengukuran kinerja. Kunci dari balance scorecard ini adalah perbedaan antara memimpin dan indikator kinerja. Memimpin manajemen indikator paduan untuk mengambil tindakan sekarang yang akan memiliki efek positif pada kinerja perusahaan. Kemudian penggunaan standar biaya untuk produksi atau untuk produksi daya. Untuk pembelian bahan baku dalam sistem biaya standar ini, persediaan bahan baku didebit untuk kuantitas aktual bahan baku yang dibeli dengan biaya standar. Akun-akun hutang dikreditkan untuk kuantitas aktual pada biaya yang sebenarnya. Dan perbedaan antara kedua jumlah tersebut adalah varians harga langsung. Jika varians tidak menguntungkan, akun tersebut didebit, tetapi jika varian tersebut menguntungkan, akun tersebut dikredit. Begitu juga dengan penggunaan bahan dalam produksi. Akun persediaan barang dalam produksi atau dalam proses didebit untuk kuantitas standar. Dan pada biaya standar, akun persediaan bahan baku dikredit untuk jumlah sebenarnya dan pada biaya standar. Untuk penggunaan bahan tenaga kerja langsung dalam produksi, akun persediaan barang dalam proses didebit untuk jam standar di tingkat standar, dan upah akun hutang juga dikredit untuk jam aktual pada biaya yang sebenarnya. Dan perbedaan antara kedua jumlah tersebut dan efisiensi tenaga kerja langsung, sebuah varians yang tidak menguntungkan menghasilkan debit dan varians yang menguntungkan menghasilkan kredit. Terakhir, varians ditutup dengan daya pokok penjualan akun. Account varians yang memiliki saldo debit yaitu tidak menguntungkan harus dikreditkan untuk saldo rekening itu. Pada dasarnya, daya pokok atau penjualan akun didebit untuk jumlah yang sama. Oleh karena itu, beban pokok penjualan meningkat dengan varians yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, akun varians yang memiliki saldo kredit yaitu menguntungkan harus didebit untuk saldo rekening itu. Dan daya pokok penjualan dikredit untuk jumlah yang sama. Oleh karena itulah harga pokok penjualan menurun oleh varians yang menguntungkan.
presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Tapi apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.